Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ratu selaku dosen pengampu mata kuliah grafika komputer dan visualisasi, juga teman-teman yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan terkait progres dari masing-masing job desk kelompok kami. Dimulai dari teman saya mungkin Abdurrahman, dipersilahkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai codingan dan juga mungkin sedikit sistematisnya dari game kami, seperti itu. Yang pertama ini ada main menu, cukup simple. Ini foto bentuknya saya tempel plok gitu, dan ini ada buttonnya di sini yang nanti akan meng mengdirect player saat memencet button itu ke dalam level satu. Langsung saja kita masuk ke level satu. Untuk level satu cukup simple, lurus tapi banyak trap seperti itu. Dan emang eh, game kita ini cukup simple di mana sebenarnya lebih banyak interaksi antar antara player dan juga hidden layer yang membuat sebuah reaksi terhadap sebuah objek yang nanti sebuah objek itu nanti akan menginteraksikan lagi player untuk mengaktifkan sebuah objek, jadi seperti itu. Contoh saya seperti ini, ada bola besar nih di sini. Kalau misalkan saya nyalakan bisa terlihat. Nah, bola ini akan teraktivasi kalau misalkan player melewati nah ini melewati bagian sini gitu. Seperti lihat bisa dilihat di sini bahwa jika player berinteraksi dengan box ini, dengan box collider is trigger, nanti bolanya akan muncul seperti ini ya, bola maut muncul. Dan sebenarnya cukup simpel sih, karena pemain diharuskan hanya berinteraksi dengan berbagai interaksi yang disediakan. Dan ini kalau misalkan player mengenai koin ini, koinnya akan diterima dan ada sound effect-nya seperti itu. Dan kalau misalkan koinnya sudah diambil dan uh, player ke pintu ini, nanti player akan di-direct ke level 2 lah. Maksudnya kita ke level 2. Di level 2 ini juga sebenarnya cukup simple, tidak ada yang wah-wah banget. Di sini ada garis putih yang sebenarnya ini adalah death zone. Jadi kalau misalkan player kena ini, kita bisa lihat di death zone ada scriptnya zona jatuh. Kita coba aja buka ya script zona jatuh. Mana zona jatuh? Oh, ini death zone. Jadi kalau misalkan player mengenai death zone ini, jadi player itu akan mana tuh, mengulang scene-nya dari awal gitu. Jadi kayak istilahnya kayak karakter yang kita ini mati lah gitu. Tuh, di sini ada mengulang skin, load scene-nya. Dan di sini ada berbagai trap. Yang pertama itu ada di sini tuh ada item yang tidak begitu kelihatan, di mana player harus melompati ini. Habis itu selanjutnya itu ada berbagai box ini yang kalau diinjak tuh bakal hilang. Dan nanti ada stair di sini sebenarnya, di mana akan muncul jika pemain menginjak yang box ini. Terus ada hidden spike di sini. Mana spike? Kalau misalkan player menginjak box ini gitu. Terus ada lagi saat player mengambil koin ini, di sini ambil koin. Nah, si player menginjak box ini, nanti dia bakal nge-trigger X. Jadi X yang ini itu yang tadinya dynamic jadi static gitu. Habis itu jika pemain menembus door ini setelah mengambil koin, player akan didirect ke kredit seperti itu. Kita masuk ke scene kredit. Kredit saat masuk scene kredit ya sebenarnya gak ada apa-apa sih, cuman kalau misalkan di play nanti ada video, yaitu video yang ini nih. Mana video ya? Video. Nah, video yang ini. Sebenarnya cukup simpel dan video ini di set selama berapa menit, berapa detik, mana tuh?
selama 20 detik nanti akan dikembalikan ke main menu. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Abdurrahman untuk penjelasannya. Lanjut, mungkin menjelaskan tugas saya dulu sepertinya. Tugas-tugas, ya, oke. Jadi untuk saya sendiri, saya di sini bertugas untuk membuat jurnalnya ya Bu ya. Tapi yang bisa saya tunjukkan adalah yang tertera di hasil kegiatan individu ya. Di sini saya juga mencari referensi jurnal, yang dimana referensi jurnalnya itu lebih berfokus pada gimana sih yang ngebuat game-game sulit, game-game hardcore yang biasanya ngebuat orang-orang kesel tuh membuat sangat tertarik, entertain banget gitu loh. Sangat eh, repetitif banget gitu. Seperti itu. Dan juga di sini saya juga menyusun draft jurnal ya. Nggak lewat nggak langsung lewat docs karena saya ingin menyusun dulu per paragrafnya agar nanti lebih mudah seperti itu. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya membuat beberapa diagram untuk pendukung pendukung jurnalnya yang menjelaskan beberapa flow seperti itu. Ini saya buat lewat mermaid.live. Jadi itu lewat kode sebenarnya. Jadi kita eh, nggak drag and drop, juga ngedit satu persatu seperti itu. Dan sebenarnya ada tambahan juga credit scene tuh sebenarnya saya yang buat ya, tapi itu saya buat di HP. Udah nggak perlu man, nggak apa-apa. Saya buat di HP ya, nanti bisa dilihat credit scene-nya itu eh apa ya, kayak Star Wars wannabe sih sepertinya. Yes. Ya, jadi untuk tugas saya seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk sekarang lanjut ke tugas berikutnya. Iksan. Nah, ini dia nih kredensialnya. Alright, alright. Stop, copyright. Cukup. Oh iya, benar, benar, benar. Oke, dan dari saya seperti itu Bu. Lanjut ke teman saya. Ihsan, dipersilakan. Oke, terima kasih ya. Untuk saya sendiri ya Ibu, dari di sini saya bertugas sebagai membuat aset game dan desain dari karakternya. Tapi yang di sini yang saya masukkan untuk membuat beberapa aset saja. Karena, sorry, untuk aset sendiri seperti Spike, X, dan segala bentuk, segala tiles itu tuh kami mengambil referensi dari apa yang ada di internet gitu. Jadi kalau dirasa ini familiar bentukannya atau bentuknya ya dari segala macam itu ya karena kami mengambil referensi yang ada dari internet. Untuk desain karakter sendiri si Ninja ini itu kami membuat di sorry namanya Ibis Paint itu saat itu kami membuat di tab ya jadi kami gambar langsung gitu. Kalau untuk referensinya kami mengambil dari bisa dicari ya Maman tolong di Google Kirby untuk bentuk dari si ninjinya untuk Kirby-nya bisa dicari. Dewi. Lucu Nah, sebenarnya. ibu lucu Hmm. sebenarnya. Kita ngambil dari sini referensinya untuk enggak untuk desainnya. Jadi seperti itu Bu, kurang lebih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ini serem loh, tapi saya kembalikan ke Winata. Terima kasih kepada teman saya, Ihsan dan juga Rahman sudah menjelaskan bagaimana progres dari role-nya masing-masing. Jadi sekian mungkin Bu untuk video dan penjelasan pada kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian dan juga saya mohon maaf apabila ada pemilihan dalam kata. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.